Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijatul Azana Zalina dengan NIM 2305166019. Di video ini saya akan mereview buku dari Rusdi Effendi yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah. Pada video ini saya akan mereview bab 3 yang berjudul Geohistory dalam Perkembangannya. Bab 3 dengan judul Geohistory dalam Perkembangannya memuat pembahasan yang cukup mendalam tentang konsep, perkembangan, serta penerapan geografi sejarah atau geohistory. Bab ini terbagi dalam 3 bagian utama yang masing-masing menjelaskan tentang definisi dari geografi sejarah, perkembangan umum geohistory di dunia, serta peran dan perkembangan geohistory di Indonesia. Setiap bagian menghadirkan berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana geografi sejarah berkembang dan diterapkan dalam konteks akademis maupun studi historis. Bagian pertama dari bab 3 ini dimulai dengan pengertian mengenai geografi sejarah atau yang juga dikenal sebagai geohistory. Pengertian tersebut diambil dari situs Wikipedia dan mengutip dari referensi Spanyol yang mendefinisikan geografi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, kondisi fisik, fiksi, dan fakta geografis di masa lampau. Ilmu ini mencakup berbagai topik, termasuk perubahan wilayah dan tempat berdasarkan waktu, serta interaksi manusia dengan lingkungan yang menciptakan kebudayaan alam. Secara khusus, geografi sejarah tidak fokus pada keadaan geografi masa kini, tetapi lebih kepada kondisi geografis yang mendukung peristiwa-peristiwa historis di masa lalu. Geografi sendiri adalah ilmu yang luas dan memiliki banyak cabang, karena mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam, di atas, dan di sekitar bumi. Geografi regional yaitu cabang geografi yang fokus pada kewilayahan dasar-dasar atau sempitnya wilayah yang dipelajari. Studi ini mencakup wilayah dari skala terbesar hingga terkecil, dengan fokus pada aspek fisik dan manusia yang mempengaruhi wilayah tersebut. Setiap subcabang ini membantu dalam memahami elemen-elemen fisik yang membentuk bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di masa lampau. Ini termasuk adaptasi manusia terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya, yang kemudian berdampak pada perkembangan budaya dan peradaban di wilayah tersebut. Di Inggris, istilah geografi sejarah dikenal dengan nama historical geography yang diartikan sebagai kajian geografis mengenai suatu periode di masa lampau. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam geografi sejarah di Inggris adalah memahami perubahan geografis yang terjadi seiring waktu dan bagaimana kondisi masa lalu berbeda dengan kondisi saat ini. Di Belanda, istilah yang digunakan untuk geografi sejarah adalah historical geography. Sementara di Jerman, istilah yang digunakan adalah historical geography. Di Jerman bahkan dianggap sebagai cabang ilmu bantu sejarah yang sangat penting. Seorang geograf yang meneliti masa lalu, meskipun fokus kajiannya pada sejarah, tetapi memiliki latar belakang sebagai seorang geograf yang dikenal sebagai historical geographer. Ellsworth Huntington, seorang ahli geografi dari Universitas Yale di Amerika Serikat, merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam kajian geografi sejarah. Huntington mengembangkan teori determinisme iklim, yang menyatakan bahwa iklim suatu tempat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan aktivitas dan kebudayaan penduduk di wilayah tersebut. Dalam bukunya yang terkenal Civilization and Climate, Huntington berpendapat bahwa daerah dengan iklim sedang cenderung mendorong kemajuan budaya dan ekonomi yang lebih pesat. Istilah yang lebih sering digunakan di Indonesia untuk menggambarkan geografi sejarah adalah geografi kesejarahan. Daljoni dalam bukunya yang berjudul Geografi Kesejarahan yang terdiri dari 2 jilid dan diterbitkan pada tahun 1982 dan 1984, buku-buku sejarah di sekolah seringkali menyertakan peta, namun tidak cukup menunjukkan hubungan antara latar belakang geografis dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Sebagai contoh, dalam pembahasan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Demak, peta yang digunakan seringkali adalah peta modern, yang sebenarnya tidak mencerminkan kondisi geografis pada masa kejayaan kerajaan tersebut. Ia berharap bahwa dengan memadukan geografi dan sejarah dapat ditemukan hukum-hukum baru dalam sejarah manusia yang lebih akurat dan lebih ilmiah. Sekian review bab 3 dari saya, sampai ketemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.